Baik. Sekarang kita akan dengarkan tantenya almarhum Yosua Rohani. Selamat malam Bu Rohani. Selamat malam Pak Karni. Bisa Bu Rohani ceritakan kembali ketika mayat jenazah almarhum datang, apa aja yang pengalaman Ibu Rohani waktu membuka peti jenazah? Waktu peti jenazah setelah bisa dibuka, kami menemukan pertama awalnya ada luka-luka di mata sebelah kanan, sayatan di bawah mata, terus di hidung ada luka-luka dijahit, terus di bibir sebelah kiri bawah ada luka, baru di dada sebelah kanan ada luka tembakan. Awalnya itulah yang kami lihat. Setelah itu hari Minggu sekitar jam 10, karena dari Mabes itu katanya formalin yang dipakai untuk Nofriansah Yosua hanya untuk 24 jam. Terus ada niat dari keluarga untuk menambah karena untuk pemakaman sampai hari Senin gitu Pak Karni. Kami undanglah dari medis untuk menambah formalin. Di sanalah kami menemukan tadi setelah kami buka bajunya si korban almarhum, kami temukan di sana banyak luka-luka yang di bagian tubuhnya. Yang kami temukan itu lukanya di sebelah kanan ada bekas tembakan di dada, satu, di arah dekat punggung ini satu, terus di leher, terus di tangan sebelah kiri. Jari 2, kelingking sama jari manisnya patah. Terus di kakinya ada luka juga, luka kita bilang, kalau kami bilang itu ada luka tajam, kayak sayatan gitu. Terus di leher ada luka jahitan juga, kiri kanan ada luka jahitan. Terus bagian dadanya itu agak miring, Pak Karni. Dadanya miring gitu. Terus di bagian tubuhnya ada lebam biru, kiri kanan. Itulah yang kami temukan, Pak. Awalnya katanya dari pihak Polri tidak mengizinkan keluarga untuk membuka peti jenazah. Iya, memang awalnya tidak dibolehkan. Alasan mereka sudah diotopsi katanya. Tapi keluarga memaksa. Kami memaksa. Tapi tidak diperbolehkan karena katanya nanti hasil dari otopsi itu sama apa namanya itu? Formalinnya nanti keluar gitu. Tapi setelah dipaksa akhirnya dibiarkan. Iya, mereka kembalilah ke Jakarta. Entah kemana lah kembali, orang itu kurang tahu juga Pak Karni. Apa kesan Ibu yang menyaksikan langsung keadaan jenazah ketika itu? Apakah kami melihat kejadian itu karena dibilangkan adanya baku tembak itu. Kalau ada baku tembak mungkin kan cuman bekas peluru gitu Pak Karni. Tapi kami tengok di sana banyak luka-luka Pak. Lukanya dalam atau kesayat aja semacam kesayat? Kalau yang di mata sebelah kanan itu jelas kami buka kayak gini Pak, agak dalam dikit yang di sebelah bawah mata kanan. Terus yang di hidungnya itu juga jahitan Pak. Dari situ awalnya kami ada kecurigaan. Ya di dada kan udah pasti ada jahitan gara-gara otopsi. Iya ada, iya.
Terus habis itu mereka pergi dan jenazah dikubur hari apa? Hari Senin Pak Karni. Hari Senin ya. Iya. Apa yang diharapkan keluarga sekarang kepada pemerintah dalam hal ini mungkin khususnya ke Polri? Kalau permintaan dari keluarga harus diusut kasus ini dengan transparan. Itu aja Pak Karni. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Apa Ibu melihat ada yang ditutup-tutupi? Banyaklah Pak yang ditutup-tutupi karena cuman dibilang kan adu tembak. Kalau adu tembak nggak mungkin ada luka-luka kayak di tangan, kakinya ada juga Pak. Di kakinya sebelah kanan ini ada Pak, kayak gimana ya, waktu pada saat mayat itu datang kan bengkok itu sebelah kanan Pak. Kami luruskan nggak bisa. Itulah salah satu contoh yang ditutup-tutupi mereka Pak. Sama luka-luka yang di muka tadi. Sementara mereka memberitahukan kepada kami itu adanya baku tembak gitu. Kenapa kok ada luka? Kalau ada baku tembak kan cuma peluru yang masuk ke tubuh itu Pak. Bukan ada luka-luka gitu. Tentang jari yang patah, itu patah atau putus? Patah Pak. Kalau dibilang bisa juga termasuk putus karena tinggal kulit yang di kelingking sebelah kiri itu Pak. Tidak ada kuku? Kukunya itu masih ada dikit Pak. Masih dikit. Baik, Bu Rohani, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami malam ini. Mudah-mudahan keterangannya menambah pengetahuan publik terhadap kasus ini. Terima kasih Ibu. Dan salam terima kasih Pak Karni. Salam duka cita untuk semua keluarga. Terima kasih juga. Pemirsa, tidak ada yang lebih penting daripada fakta. Tanpa fakta, ilmu kriminal, investigasi saintifik kriminal itu tidak lebih daripada hanya ilmu teka-teki dan bukan ilmu pengetahuan. Black and White, produser Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran sahabat lama saya ini yang udah bertahun-tahun nggak ketemu. Malam ini berhasil ditangkap oleh tim ILC. Jenderal Paul Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim. Presiden RC ini. Mic itu di samping. Mic-nya samping. Selamat malam Pak Karni. Bagaimana Jenderal melihat kasus ini yang gonjang-ganjing selama 10 hari belakangan ini dan agak lebih terang sore ini setelah Presiden menegaskan? Baik, pertama saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga daripada Brigadir J. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan keluarga ditinggal diberi ketenangan dan ketabahan.
dan juga semoga kasus ini segera terungkap. Pak Karni dan para penonton ELC yang cerdas, berkali-kali saya katakan kasus ini sebenarnya tidak perlu gonjang-ganjing Republik Nusantara ini. Cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kasus ini it is very simple gitu, gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelaku ya, seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan sopir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah Barada tanda petik ya, yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya gitu kan, yang menembak tanda petik, maka ini mudah. Yang sulit itu kalau kita nemu jenazah yang hanyut di sungai. Pertama kita mengidentifikasi siapa jenazah ini. Kedua kita harus bertanya meninggalnya ini karena apa? Apa dia penyakit ayan, nyebrang terus hanyut? Apakah dia tidak bisa berenang, hanyut, mati? Apakah di tengah-tengah sungai kena kedinginan, jantungnya kumat, mati? Apakah dia dibunuh orang? Luka pun daripada mayat yang di sungai tadi kita harus tanya, apakah lukanya ini karena benturan batu atau karena dianiaya? Untuk case yang ini, pertama TKP jelas di rumah dinas jenderal. Kemudian yang meninggal jelas, identitasnya jelas, kemudian lengkap dengan lukanya Pak Trimit, Pak Johnson, lukanya jelas juga, Bapak sudah paperkan, saya nonton di TV itu, luka di sana sini itu, lengkap. Kemudian barang bukti, kemudian yang ngaku nembak, tanda petik, jelas. Kemudian yang dilecehkan, jelas. Saksi-saksi jelas. Siapa saksi? Untuk sementara saksi mulai dari sang jenderal, kemudian Baradae, istrinya jenderal, dan kalau ada asisten rumah tangga, dan kalau ada yang mendengar itu, dan semua yang di situ. Kemudian barang bukti, senjata jelas. Senjata siapa? Ya senjata yang ada di lokasi itu harus disita semua. Senjatanya Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata almarhum, ya. Kemudian kalau ada senjata lain juga disita, termasuk surat senjata, proyektil, selongsong, disita semua. Darah disita. Pakaian pun harus disita. Termasuk pakaian dalam ya. Nggak boleh dicuci. Nah kenapa disita? Kan ada kasus susila katanya. Ya. Ada pelecehan. Dan kalau nggak salah 2 laporan polisi itu salah satu diantaranya pertama tentang pelecehan. Itu harus disita. Dan handphone. Bukan aja handphone korban. Handphone Brigadir J, handphone Baradae, handphonenya Kadif Propam waktu itu, handphonenya ibu, istri Kadif Propam, handphonenya Baradae, dan handphone lain yang ada di situ harus disita semua. Kenapa handphone harus disita? Untuk mengetahui pembicaraan, berita, SMS, kiriman gambar, video, dan WhatsApp, dan lain-lain sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Timbul pertanyaan, kalau itu hilang, kalau hilang kan Polri tidak boleh menyerah. Kan ada provider, minta kepada provider, karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dan dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu. Karena handphone kita itu kita nggak bisa, untung aja istri nggak bisa buka itu loh Pak. Kalau dia bisa tanya provider bisa tahu dia posisi Pak Johnson di mana jam sekian, bisa ketahuan loh Pak. Nah jadi Pak Gayus bisa juga ngajar terus kalau beliau. Oh Pak Johnson, karena Pak Johnson sahabat saya gitu. Jadi dengan handphone itu bisa terjawab posisi. Apakah PCR antara tempat PCR dengan lokasi itu bisa ketahuan? Kenapa bisa ketahuan? Pasti BTS di sana, BTS itu tiang yang tinggi itu. Bisa nunjukkan posisi di mana kita. Makanya teroris ketangkap itu karena itu sebenarnya. Nah terus selain handphone disita, ada juga di situ decoder. Jadi bukan yang nyorot itu. Kalau yang nyorot itu nggak nyimpan apa-apa, tapi dia kan ngambil gambar. Nah decoder itu bisa mengetahui kalau dibuka pada saat jam sebelum kejadian, setelah saat kejadian, dan after kejadian. Bisa di situ.
Nah kalau yang disambar petir aneh juga itu. Yang disambar petir bukan dekordernya, tapi yang disambar petir yang dalam rumah. Nah, petir masuk rumah itu Pak, cuat, ya bisa jadi kita nggak apa-apa lah, dibilang gitu nggak apa-apa lah, tapi nanti ahlinya kan yang akan buka gitu. Oh kok petir zaman sekarang bisa bengkung-bengkung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya model baru, zaman digital kan bisa gitu. Nah itu akan bicara juga. Termasuk senjata akan bicara Pak Karni. Kenapa senjata akan bicara? Katanya ditembak dengan senjata berapa itu? 5 ya kalau saya berita. 5 peluru. Pak Johnson ngomong 5 loh, tapi lubangnya 7. Berarti ada peluru model baru sekarang itu Pak. Satu tembakan keluar 2 bercabang. Bisa juga, jangan dibantah. Nanti kan ahli forensik yang akan melihat. Nah kemudian senjata otomatis katanya. Pakai senjata Glock ya, Glock. Ditembak. 5 peluru kena semua. Lah kalau kena jantung kan langsung geletak kan. Tapi ada peluru di dinding. Nah, kalau 5 peluru itu kena semua pada saat dia geletak, berarti 4 peluru itu kan rekosetnya di lantai kan. Coba Pak Johnson saya tembak di sini lagi tegak. Dar gitu. Nah, yang 4 kan saya tembak waktu Pak Johnson sudah geletak kan. Dor. Nah, di mana pelurunya ya? Beramburan di situ. Kecuali kalau peluru pinter ya. Dar, naik lagi ke dinding. Tak. Bisa jadi. Loh kita nggak boleh. Kita nggak boleh bantah, apa adanya jangan Pak Johnson bantah, aku pengacara, biarin aja. Siapa tahu peluru pinter kan, loncat lagi, bersarang lagi di situ. Nah peluru zaman sekarang macam-macam. Jadi artinya peluru bisa bicara, senjata bisa bicara karena senjata itu ada sidik jarinya dari alur itu. Nah belum surat senjata bisa disita. Surat senjata itu bisa nanti menunjukkan apakah kan yang dipertanyaan di masyarakat Baradae itu berwenang pakai senjata apa enggak. Dilihat saja suratnya, ada enggak suratnya. Kemudian suratnya itu surat sakti apa surat asli. Nah, kalau surat sakti ya siapa yang ngasih surat sakti itu bahaya gitu kan. Nah kemudian dari peluru kita enggak usah ribut tentang Baradae jago nembak atau tidak. Polisi sekarang pinter. Adik-adik saya junior saya sekarang pinter-pinter jami. Dan kehebatannya dalam penyidikan diakui dunia. Sekolah penyidikan di dunia untuk teroris itu ada di Indonesia, ada di Akpol. Hebat kalau dia bekerja dengan jujur dan moral. Kenapa? Misalnya dia mengaku nembak, tidak cukup dengan pengakuan dia, tidak cukup dengan kata komandan dia jago tembak, tidak cukup dengan sertifikat. Ya diuji aja pada saat rekonstruksi ya Pak Karena. Rekonstruksi nah ini peluru kamu tembak dengan itu boneka ini pada saat kamu tembak reaksi kena enggak, bisa enggak kamu 5 peluru kena 7 gitu. Hebat kan diuji nanti kan Pak. Kalau ternyata dia bisa dar 5 7 kena, berarti tidak terbantahkan itu. Walaupun Pak Johnson teriak-teriak enggak terbantahkan loh Pak. Soalnya nanti bukan polisi yang ngomong, ahli balistik. Nah termasuk nanti TKP ini penting sekali dalam dunia penyidikan. TKP lah yang akan menjawab. Dan ini mungkin Polri agak terkesan lambat, sebenarnya nggak lambat. Karena teliti, TKP dikelola. Nah ini perlu ditanyakan, siapa yang ngelola TKP pertama, tim serse dari mana? Saya yakin serse mengelolanya Pak. Karena tidak mungkin polisi lalu lintas. Nggak mungkin juga polisi yang bagian logistik, yang bagian bagi-bagi baju, bagi sepatu untuk saya gitu. Nggak, ini pasti. Nah, tapi timbul beliau bertanya, kalau bukan ya salah gitu kan. Habis kalau bukan nggak mungkin benar kan. Tapi saya yakin bahwa polisi pinter gitu. Pasti yang ngolah TKP pertama itu serse. Nah, minimal bekas serse deh Pak. Nah, terus kalau bukan ya perlu dipertanyakan. Dan penyidik sekarang ini pasti mempertanyakan siapa yang ngelola TKP, mana berita acara TKP, termasuk jenazah. Jenazah itu bisa bicara Pak Johnson, Pak Gayus, Profesor, kemudian Pak Usman, sahabat saya, Pak Tri, jenazah bisa bicara. Mungkin yang tanya gimana? Ya digali aja kuburnya. Digali kuburnya, bawa ke dokter forensik, dan supaya lebih meyakinkan lagi, Polri sudah mengatakan akan mengundang forensik dari lembaga independen dan dari perguruan tinggi. Kita acungi jempol, harus begitu. Walaupun forensik Indonesia itu sudah jago kelas dunia. Kita diakui oleh dunia forensik kita tentang bedah mayat dan sebagainya. Nah ini jangan dipertaruhkan, jangan gara-gara ingin nutupi apa-apa terus
surat otopsinya dibuat terburu-buru gitu, nanti banyak salah. Nah makanya perlu. Nah gali jenazah ini tak perlu ada permintaan dari pengacara atau advokat atau keluarga. Gali lubang itu atas kemauan daripada si penyidik. Jadi jangan ada statement karena permintaan dari pengacara dan keluarga maka kami kabulkan gali jenazah. Bukan itu, tapi demi keadilan. Maka demi pembuktian, demi keterbukaan kita gali. Begitu, termasuk laporan ya mestinya ya. Saya hormat sama profesor hukum. Ini kan arahnya kan ke tindak pidana kan, bukan delik aduan. Kalau perzinaan itu delik aduan, perlu pengaduan. Pak Karni jagonya ini 284. Tapi kalau yang beliau katakan pembunuhan, penganiayaan berat, apalagi pembunuhan berencana, tak perlu dilaporkan. Wajib penyidik, penyelidik yang mengetahui informasi itu, kemudian dia selidiki, tingkatkan menjadi penyidikan untuk membuat terang perkaranya, kemudian menentukan siapa pelakunya. Dan gak usah khawatir lah, kita hormat kepada Pak Kapolri. Saya kalau bisa hormat, tidak megang mic ini 2 saya hormat. Kenapa? Pak Kapolri katakan buka tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, tak ada yang direkayasa. Ini suara Polri loh. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan suara Polri direkayasa. Tidak, suara Polri adalah suara dari Pak Kapolri dan suara dari Presiden. Tapi kalau suara-suara yang mengatakan yang ingin merekayasa, ingin nutupi, ingin apa-apa, bukan Polri Pak. Saya sebagai Polri, walaupun sudah pensiun di gunung, kalau terkait dengan Polri akan dijatuhkan, saya turun. Nah ini kita junjung. Polri akan jujur, akan buka dengan sebenar-benarnya, akan gali mayat, dan tidak peduli siapa pelakunya. Bila perlu kalau sudah 2 alat bukti yang cukup ya tahan gitu. Kalau banyak terlibat ya masukkan juga karena tahanan Polri masih cukup luas itu. Saya kira demikian Pak Karni. Terima kasih. Baik Jenderal, ada pertanyaan saya seperti tadi juga. Ada 2 orang, dua-dua pakai senjata. Yang satu Glock, yang satu jenis revolver. Ya. Lah, apa benar posisi orang yang di atas tangga itu lebih mudah menembak ke yang di bawah? Ya lebih enak di bawah. Kalau perang kan saya ini sekolah angkatan darat loh. Iya. Sekolah saya di angkatan darat dan saya juga latihan juga nembak dia kita kan selalu menghindar dalam peperangan atau tembak-menembak itu menghindari ketinggian. Iya. Ya kalau bisa masuk dalam lubang gitu kan. Iya. Atau tiarap lah ya. Iya, ngapain orang selalu nembak itu kan dalam kan tiarap supaya posisi rendah. Ya kalau dia di pucuk dari gunung nembak ke bawah ya agak sulit. Tapi kalau di bawah nembak ke atas lebih gampang. Tapi supaya lebih meyakin jangan kata saya. Nanti buktikan aja dalam rekonstruksi. Kasih peluru, kasih apa-apa, solo dor. Ya soalnya ini kan fakta yang terjadi. Yang dari atas nembak 5 tadi Bapak bilang yang masuk 7. Iya. Yang di bawah malah gak ada yang masuk Pak. Enggak, itu nembak 7 enggak masuk yang bawah. Iya. Yang atas nembak 5 kena 7. Iya. Tapi itu kan kata media. Ya mungkin diralat lah. Tulisannya maksudnya 5 Pak. Yang katanya kan tulisannya 7, tabaco 5 ya. Jadi kehilangan pertanyaan saya gara-gara jawab. Sekarang ada orang Pak ditembak. Menurut apa aja feelingnya saya 2 peluru aja udah lumpuh. Ya. Terus buat apa lagi ditembak berkali-kali? Ya itu katanya kan menurut berita ya, tapi nggak tahu benar ya. Makanya perlu diperiksa. Katanya bela diri. Kalau bela diri kan dalam rangka karena dia diancam dari bawah kan. Mestinya nggak perlu mati ya. Apalagi penembak tepat ya. 1 tembakan aja dipilih aja sini kaget aja cukup ya. Tapi mungkin senjatanya otomatis Pak. Nah,
kemudian dia mencari sasaran sendiri gitu. Lah kan bisa jadi Pak Ong, forensik belum bersuara. Nanti kalau saya dului Tapi forensik saya nggak salah. begini Pak Jenderal kan pernah pegang Glock. Oh iya, Jenderal. itu pegangan saya. Itu. Apa iya kayak gitu Glock? Enggak juga lah Pak. Kalau jenderal nembaknya kan pelan kan. Apalagi saya kan istrinya orang Jawa, jadi gaya Solo. Tor, bisa ya. Dia kan anak muda kan. Kalau anak muda kan nah, mungkin belum ditembakkan pun sudah meledak gitu. Ya, biar nggak tegang Pak Kardi. Jadi nggak mungkin lah gitu. Itu impossible. Terus kalau seseorang tadi kan pertanyaan saya, dia udah kena, pasti udah lumpuh. 2 peluru aja udah lumpuh lah. Iya. Apalagi di dada. Iya. Itu pasti lumpuh. Terus ngapain digituin? Tapi pertanyaan sekarang enggak itu. Apakah orang semacam itu nanti kena di dadanya masih bisa membalas 7 kali? Iya kan, bisa saja rohnya jawab gitu kan. Kalau lah makanya Pak, ini kan kalau kejanggalan-kejanggalan Bapak bertanyakan, justru reserse itu bekerja atas kejanggalan. Reserse kita kan pintar, seperti dikatakan bahwa tembakannya 5 pakai senjata otomatis. Ada di dada kena, begitu kena dada kan geletak kan. Iya. Kalau geletak, kemudian ada lagi yang luka kan. Kalau ada lagi yang luka tembak lagi, berarti nembaknya bukan dia saat berdiri. Saat dia sudah terjatuh. Kalau dia sudah tersungkur, maka pelurunya tidak mungkin kena dinding kan, tapi dor dia kena lantai. Kecuali kalau pelurunya nakal dari lantai, ya bisa jadi Pak, sahabat saya sudah di dinding, aku nyusul juga. Bisa. Tapi yang bisa jawab kan ahli balistik itu nanti, apakah bisa peluru itu setelah dari lantai lari ke atas. Gitu. Itu kan baru guyonan saya aja, tapi jangan dianggap. Yang benar itu balistik yang akan jawab Pak. Apa ketika Jenderal menjadi Kabareskrim itu ajudannya udah bawa Glock? Ya, Gak, karena saya tahu tuh harganya mahal banget. Pertama, kalau ajudan itu tidak berpangkat tamtama. Bahkan supir pun banyak untuk pejabat tinggi itu banyak bintara. Tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin tamtama lebih pintar nyopir, lebih pintar nembak. Kan bisa saja bro, sudah pangsiunnya udah 12 tahun loh Pak. Pangsiunnya. Tapi nggak tahu ke perubahan. Mungkin SOP-nya yang dulu sudah nggak berlaku lagi, udah bisa bintara. Jadi saya nggak mau mendahului, bisa jadi. Tapi kalau zaman saya ya enggak gitu. Ya mungkin zaman Bapak itu APBN-nya masih kecil. Masih kecil. Sekarang kan udah gede. Paling kurang 100 juta loh Pak Glock. Sekarang giliran Johnson Panjaitan, pengacara keluarga. Ya Bang. Bagaimana analisa IPW? Ya saya kira ini? Kompolnas sudah ngomong, Jenderal sudah ngomong. Jadi saya kira saya mau kembaliin ke judul, ya kan, sebelum kita masuk pada kasus. Ini tragedi tembak-menembak. Ya, jadi ada soal senjata. Soal ada alat kekerasan yang dipegang oleh orang-orang yang kita anggap berhak tembak-menembak. Bahkan itu dilatih begitu ya. Jadi saya kira ini masalah yang serius. Karena soal-soal yang punya senjata ini kan banyak, bukan hanya pengawal yang sekarang ini muncul kasusnya. Jadi saya kira soal senjata ini sesuatu yang sangat serius. Ya. Dan kalau ini tidak segera diatasi, maka tembak yang menembak yang lain juga bisa menjadi persoalan menurut saya. Jadi soal senjata ini sekali lagi ini sangat serius. Ya, terlepas dari kasus ini yang terjadi, karena berbarengan dengan ini ada istri tentara juga ditembak kan. Nah, jadi ini soal senjata, dan kita dengar di mana-mana ada amunisi dijual belikan, senjata diperjualbelikan dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang serius. Nah, saya kembali lagi ke kasus ini. Jadi saya kira saya nggak setuju dengan Kompolnas. Ini kalau ngomong acuannya jenderal, kemudian acuannya normatif, ya kan?
Kalau udah ada peristiwa, kemudian diusut secara benar gitu ya. Nggak perlu pengacara Johnson Panjaitan atau tim apapun gitu. Nggak perlu. Ini diproses aja dengan benar pas ini terungkap. Karena kualifikasi polisi kita udah hebat. Pertanyaannya, kenapa ya kan katanya sudah dilaporkan, ada 2 yang melaporkan, bahkan bintang 2 yang melaporkan begitu ya. Kok kejadiannya mana simpang siur sampai presidennya 2 kali ngerespon dan berbeda-beda. Yang awalnya cuma normatif, usut tuntas. Yang sekarang sudah agak tajam karena keraguan-raguan. Siapa yang menimbulkan keraguan-raguan? Maaf Jenderal, karena tidak dijalankan secara benar. Ya kan? Kalau kita bilang ini tidak dilakukan secara benar, Bapak bilang Kapolri katanya udah nunjuk tim khusus. Masa udah 13 hari begini masih kontroversi? Masa sampai tadi malam saya diperiksa sampai pagi? Masa sih saya harus bikin laporan dulu untuk yang kesekian kali pembunuhan berencana? Penganiayaan yang saya laporkan sebenarnya bukan cuma itu, Jenderal. Teman-teman sekalian, juga ada pencurian, ada juga peretasan. Cuman karena prosedur-prosedur itu kita tidak bisa lengkapi, maka untuk sementara yang kita pakai adalah soal pembunuhan berencana dan pembunuhan serta penganiayaan. Kalau dari awal ini ditangani, saya lapornya tanggal 18 Pak. Dan sebagai orang yang profesional dan diangkat di atas sumpah, kami juga penegak hukum, kami juga nggak mau kayak penegak hukum yang menangani ini, yang katanya polisi dan ada institusinya. Saya juga pengen pro justisia, makanya saya lapor. Saya bikin surat kuasanya, saya lapor. Karena ada persoalan-persoalan yang gak beres ditanganinya dari awal dan berantakan. Dan mengguncang bukan hanya polisi, tapi juga seluruh penegak-penegak hukum kita goyang. Karena kasus ini kan nanti berujung pada proses penegakan hukum ke pengadilan. Pak ini kan pengalaman bersama dengan saya juga kasus Kopi Mirna bagaimana kita berdebat kan. Nah, jadi ini pertaruhannya bukan cuma polisi, tapi penegakan hukum. Dan ternyata kalau presiden yang ngomong begini, kepercayaan masyarakat terhadap negara ini bisa mengelola hukum atau enggak sesuai perintah konstitusi nih. Ya, udah sekian hari kok malah kayak begini. Jadi Jenderal, ya kalau kita ngomong normatif harusnya ini ditangani secara benar. Tapi faktanya, saya kemarin harus mengajukan surat secara resmi untuk meminta ya otopsi ulang, padahal sudah diotopsi. Kapolresnya konferensi pers, ini saya sudah pegang ini dokumen otopsi sementara. Kan jelas itu Kapolres ya. Nah, jadi ini Pak, otopsi sementara. Ya, Otopsi itu nggak ada otopsi sementara. ya itu. Adanya otopsi benaran. Nah, kalau otopsinya benaran itu tidak benar, maka tidak benarnya itu timbul question kan, ngapain nggak benar? Iya. Kalau lambatnya itu lambat ada bisa diterima akal, ya kita terima. Tapi kalau lambatnya nggak diterima akal, maka tanda tanya juga kenapa lambat gitu kan. Jadi kalau Jenderal bilang ini nggak ada otopsi tidak benar, ini bukan lambat, nggak benar. Nah, nggak benar. Nggak benar Kalau gitu nggak loh. Benar, mudah-mudahan saja dari Mabes Polri dengar ini siapa dokter yang nangani. Ya. Kalau nanganinya benar, jam berapa jenazah itu dikirim ke tempat otopsi. Saya nggak tahu di mana itu tempat otopsi. Kemudian berapa jam mengotopsi jenazah untuk kasus yang seperti ini. Ya. Kalau kasus yang seperti ini masuknya hanya sekian jam selesai, apalagi yang nanganinya hanya 1-2 orang, tidak melibatkan ahli-ahli lain, ini bahasa Palembangnya icak-icak. Tahu icak ya? Ya. Pak Tri tahu itu. Ya. Tapi itu bukan Polri loh Pak. Kalau forensik Polri diakui, tapi itu icak-icak. Ya syukurlah Bapak ungkapnya gitu. Iya. Jadi Bang, kami juga meminta visum et repertum dan minta prarekonstruksi. Kalau benar kan nggak mungkin lawyer seperti saya minta prarekonstruksi. Untuk apa kalau semuanya udah dijalankan dengan benar? Justru karena ini tidak benar. Makanya ini jadi kayak begini dan kita berdiskusi di sini dan presiden meresponnya terhadap perkembangan ini. Justru karena tidak benar menurut saya. Karena itu maka mari kita sekarang mencoba ini secara benar. Cuman yang sudah tidak benar berhari-hari,
ya, baik penanganan yang seperti Jenderal katakan, mulai penanganan TKP, senjata dan lain sebagainya, kemudian ketidakbenaran itu diumumkan secara resmi oleh institusi, ini gimana memperbaikinya ini? Bagaimana kita melanjutkan ini? Nah, tadi malam kita sudah diperiksa secara resmi dan permohonan kami disetujui dan kami ingin percepat Pak supaya kerusakan-kerusakan mayat karena kan harus dibongkar kuburan, tapi juga kan harus diperbaiki. Kenapa? Ya persoalannya kan selama ini polisi yang melakukan, polisi yang lapor, polisi yang periksa, polisi yang konferensi pers, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena nggak benar. Kalau benar kan nggak perlu ada diskusi ini, kita omongin aja yang benar kalau kayak begitu. Justru karena tidak benar, makanya ini jadi kayak begini, ya. Dan ketidakbenaran ini ditimpakan oleh orang-orang kecil yang sulit mengakses keadilan, bahkan ditekan dan diancam-ancam. Dan ancamannya bukan hanya langsung, handphonenya diretas. Jadi ini bukan isu peretasan-peretasan kayak begini. Ini negara, apakah negara hukum, walaupun dengan segala rasa hormat saya pada Kapolri yang hebat ini, ya kan, presiden yang hebat, tapi ini kenyataannya kayak begini. Kita nggak bisa bilang hebat sekarang. Ini baru hebat kalau ini dibongkar dengan prosedur yang benar, sebagaimana yang Jenderal katakan, dan diawasi oleh Kompolnas. Ya, katanya Kompolnas ngawasin, dia datang ke Polres Jakarta Selatan, tapi faktanya Polres copot. Karopaminal copot, ya kan? Maksudnya copot non-aktif, ya kan? Kadipropam copot, ini kan berarti apa? Terkonfirmasi ini ada yang tidak benar. Pertanyaannya yang tidak benar ini dalam rangka apa? Tentu merusak TKP, kalau enggak Johnson Panjaitan dan teman-teman tim tidak perlu bikin laporan. Tidak perlu. Ya, karena ini enggak benar, maka beginilah, ya kan? Nah, sekarang saya mau ngomong soal materi. Dokumen yang saya ajukan beserta dengan saksi-saksi menyatakan bahwa mayat ditemukan pukul 17. Ya, dokumennya. Yang keluarkan Polri. Ya. Dan hasil pemeriksaan handphone terakhir komunikasi antara orang tua dengan si korban, ya, si Brigadir J, itu pukul 10.58 dengan 10 pagi 5.25 dengan komunikasi dari mulai Magelang ke Jakarta. Kalau cerita yang seperti Jenderal katakan itu mayat ditemukan di TKP pukul 17, jam berapa dia ditembaknya? Satu. Yang kedua, ini dari Magelang sampai ke Jakarta itu butuh waktu 7 sampai 8 jam. Jadi TKP-nya apa iya di rumah itu atau ada di tempat lain? Baru kita bicara mobil diperiksa atau enggak apa segala macam, ya kan? Baru itu semua jelas. Jadi ini soal TKP juga bisa menjadi pertanyaan besar, apakah itu di lokasi itu atau tidak, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah ya penanganannya ini bagaimana, ya? Tapi saya terus terang saja, sekali lagi kita harus dorong kasus ini. Karena itu saya sampai emosional Pak Karni. Jadi maksud saya ini Presiden udah respon, Menko Polhukam udah respon, Komisi 3 ketuanya sudah respon, ya, rakyat sudah respon. Ini kok masih begini aja persoalannya, kok melambat. Harusnya kalau lihat prestasi polisi 2-3, apalagi Pak Susno sebagai jenderal yang sangat berpengalaman mengatakan, saya aja yang nangani mungkin beberapa hari atau beberapa jam bisa diungkap. Nah ini kenapa nggak terungkap-ungkap? Jenderalnya katanya pinter-pinter, pendidikannya sudah bagus dan lain, ada standar internasional. Jadi saya kira tidak bisa lagi hanya polisi, dia harus ngundang juga institusi lain agar legitimasinya kredibel. Kalau enggak maka taruhannya adalah negara ini. Ya, juga taruhannya saya kira kalau presidennya ngomong begini terus, tetapi ini masih mundur terus, mungkin 10 hari lagi atau bagaimana, tapi saya tadi malam, saya sudah mendengar beberapa penyidik sudah berangkat tadi pagi, dan kami sedang berkoordinasi bagaimana caranya supaya otopsi ulang gitulah, tapi kan ini harus membuka kuburan. Dan mulai dari tadi malam, itu keluarga sudah pasang lampu dan menjaga
Nah inilah kan ini akibat dari reaksi negara menangani kasus ini tidak benar atau polisi menangani ini tidak benar ya. Jaga jangan sampai mayatnya nanti ada yang ngambil. Jadi itu sekarang masyarakat menjaga. Nggak bisa disalahin rakyat Pak Karni. Nggak bisa. Kita semua tidak bisa menyalahkan rakyat ya kan. Ya boleh saja kita di sini berpendapat. Tapi itulah yang mereka alami dan itulah pengalaman mereka untuk menuntut keadilan dan menjaga sekarang apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan fairness. Ingat, dan menurut saya ini bukan hanya kasusnya diselesaikan dan dibawa ke pengadilan, Prof. Gayus, tapi ini polisi harus dievaluasi. Benar nggak seperti yang dijelaskan oleh Jenderal? Bahwa semuanya sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat. Begitu kena masalah, nggak hebat. Malah menimbulkan masalah. Jadi jangan jargon-jargon gitu loh. Konkret, karena kebenaran material, Jenderal, kebenaran material, bukan Pak konferensi Johnson, pers. boleh sedikit. Hebat itu tidak jadi hebat manakala tidak ada kejujuran dan moral. Nah, kan gitu. Ya. Saya pun kayak apapun juga kalau moral saya nggak ada, kejujuran saya nggak ada, ya loyo gitu. Loyo ya, nggak ada legitimasinya ya. Nah, Supaya ada legitimasi, sudah dikatakan bahwa bongkar jenazah akan melibatkan institusi luar. It's very good, kita sambut. Ya. Tapi harus dibuktikan ini, jangan hanya omongan. ya, dan ada kemendesakan, Jenderal. Ya, Kalau waktu ini, juga karena Ya. apa? Jenazah di dalam kuburan Ya. nggak bisa dia nunggu nanti. nah, malah Pak Karni dan Jenderal dan Prof dan teman-teman sekalian, kemarin saya ditanya, jadi kalau negara nggak punya duit bagaimana? Lah, ini udah pertaruhan. Jadi kami bilang, walaupun kami nggak punya duit, kami akan biayai. ya bagus itu. Jadi Bagaimana? mudah-mudahan ELC ini adalah social control yang paling bagus. Setelah mendengar ini, besok pagi bila perlu. Dan kalau sangat mendesak ya malam ini dibongkar kan. Tidak salah bongkar jenazah tengah malam. Jangan lagi sok besok gitu kan. Secepatnya. Ini wujud kecintaan kepada institusi Polri. Polri itu milik kita semua loh, bukan milik segelintir orang. Ya, saya berharap apa yang dikatakan oleh Presiden itu konkret dan kecepatan ini makin konkret. Bukan hanya keluarga korban dapatkan. Nah, yang juga humanis, Pak Karni, begini. Di surat penerimaan mayat ini, pada waktu serah terima oleh Kombes Simatupang, ini soal kemanusiaan ya kan. Karena biar bagaimanapun polisi ini keluarga besar kita juga. Tapi selalu saja dia klaim bahwa humanis. Humanis itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk keluarga sendiri ya kan. Dan sampai sekarang ini tidak diupacarakan penghormatan sebagai polisi Pak. Jadi saya kira kalau nanti itu dibongkar, diotopsi dan lain sebagainya, ya ada prarekonstruksi, ya dimakamkan secara layak dan diberikan kehormatan begitu. Jangan seperti penjahat ini kan, yang diotopsi ini kan korban Pak, bukan pelaku kan kalau yang diotopsi ini. Jadi berikanlah penghargaan supaya benar ini nggak hanya jargon humanis, nggak lip service. Tapi sungguh-sungguh dilakukan bahwa memang negara ini sekarang ini concern pada soal hak asasi, concern pada nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan langkah-langkah yang konkret. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang kita ingin dengar dari aktivis HAM, Usman Hamid. Makasih Bang. Ini seru juga nih, semuanya Sumatera narasumbernya saya lihat. Apalagi ada 2 Panjaitan. Dan saya di luar dugaan Pak Susno lucu orangnya nih. Bang Karni, jadi ini sebenarnya kan kita bicara tentang satu peristiwa kejahatan. Dalam satu peristiwa kejahatan tentu kita harus cari siapa pelaku, siapa korban, dan apa alat yang digunakan ketika melakukan kejahatan pelaku kepada korban. Persoalannya dalam peristiwa ini, pemberitaan dan juga penjelasan kepolisian kan peristiwa yang kita bahas ini sebenarnya tidak terlalu langsung menjadi fokus perhatian kepolisian di awal. Mereka justru berbicara tentang peristiwa yang lain, yaitu peristiwa pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada istri dari Kadif Propam. Nah sebenarnya peristiwa itu sendiri juga perlu dibuktikan dengan cara yang sama yang tadi dikatakan oleh Pak Susno Duaji. Siapa pelakunya, siapa korbannya, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana perbuatan itu berlangsung.
Demikian pula dalam soal dugaan kematian yang tidak wajar, kematian yang tidak sah, atau kematian dalam hal ini diduga oleh para pengacaranya sebagai pembunuhan. Nah, saya kira kalau menggunakan kerangka teoritik yang disampaikan oleh Pak Susno, kelihatan sekali proses ini di awal sebenarnya tidak ada kendala teknis, tidak ada kendala hukum. Yang ada adalah kendala non-teknis dan kendala non-hukum. Entah itu kendala politis, entah itu kendala atasan bawahan, pangkat, jabatan gitu ya. Psikologis gitu ya. Seorang bawahan misalnya kepolisian, kenapa Polres kemudian dialihkan ke Polda, lalu dialihkan lagi ke Barreskrim, lalu dialihkan lagi sempat ke Polda gitu. Ini menunjukkan bahwa kendalanya bukan kendala teknis lagi. Bukan lagi kendala hukum lagi. Karena kalau hukum kepolisian punya wewenangnya. Menyita handphone, menyita mobil, menyita barang bukti yang ada di lokasi, termasuk dugaan pembunuhan atau dugaan pelecehan seksual. Misalnya tempat tidur atau kasur atau spray atau baju, pakaian. Itu semua tampaknya tidak dijelaskan. Seperti tadi Pak Trimedia katakan, mestinya kalau kepolisian mengerjakan masalah ini tanpa ada persoalan yang disembunyikan, langsung dibeberkan barang buktinya, langsung di close up oleh jurnalis. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Apalagi peristiwa pembunuhan atau dugaan pembunuhannya. Dan ini memang kita diuntungkan oleh sikap keluarga yang akhirnya membuka suara bahwa ada yang janggal di dalam kematian almarhum Brigadir J. Dan berani, itu kita salut, kita hormat. Harusnya semua warga negara Indonesia itu seperti itu gitu ya, berani gitu. Karena kenapa? Biasanya peristiwa-peristiwa pembunuhan oleh aparat, keluarganya diberikan santunan, diberikan apa yang disebut sebagai uang kerahiman, lalu diam gitu ya. Nah, jarang sekali ada peristiwa seperti ini di mana keluarganya bersuara. Nah, sayangnya kepolisian juga terlihat sekali tidak profesional di awal, menghalang-halangi keluarga untuk melihat jenazahnya. Apalagi dalam tradisi Batak ya, yaitu harus diratapi, harus dimengandung, harus dibuka dan harus diberikan ulos misalnya. Nah, ini yang saya kira membuka seluruh tabir, bahkan spekulasi gitu ya. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat hari ini, masyarakat sudah mulai menyuarakan tangkap Kadif Propam, tangkap Verdi Sambo. Artinya ada kecurigaan terhadap Kadif Propam yang dalam penjelasan kepolisian tidak ada di lokasi. Nah, tentu kepolisian tidak perlu membantah langsung, cukup tunjukkan apa benar keberadaan yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Dalam arti di rumah misalnya. Kalau di lokasi PCR, di mana? Apakah di aplikasi Peduli Lindunginya ada? Jam berapa? Lalu dibandingkan dengan kronologi yang dijelaskan di dalam dokumen yang diserahkan kepada keluarga. Nah, kalau itu tidak sinkron, ada apa? Demikian pula handphone. Handphone itu paling mudah bagi kepolisian. BTS-nya bisa ditelusuri, chipsnya bisa ditelusuri, percakapannya bisa ditelusuri. Kalau dihapus bisa diretrieve gitu. Jangankan kasus kriminal yang lokasinya jelas, yang orang-orangnya dan saksinya jelas, peristiwa yang katakanlah pembunuhan Munir di atas pesawat, di luar negeri, artinya di dalam penerbangan luar negeri, itu bisa dibongkar. Seluruh dokumen yang pernah dihapus bisa diretrieve, bisa diambil kembali. Nah, kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh kepolisian, kewenangan-kewenangan hukum yang besar yang ada di kepolisian, sepertinya tidak terbukti di dalam perkara ini gitu. Nah, ini yang memunculkan kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini bukan akan dibuat terang, melainkan akan dibuat gelap gitu ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Dalam standar internasional di PBB misalnya ada yang disebut sebagai prinsip-prinsip Minnesota. Prinsip Minnesota ini prinsip untuk melakukan investigasi terhadap pembunuhan yang tidak sah. Pertama, dia harus menghormati, memenuhi prinsip kesegeraan. Apakah dengan pengumuman hari Senin tanpa ada barang bukti menunjukkan kesegeraan? Tidak. Yang kedua, apakah bukti-bukti yang dikumpulkan menyeluruh? Banyak yang hilang, banyak yang dianggap rusak dengan penjelasan-penjelasan yang kurang meyakinkan. Atau bahkan saksi-saksi yang ada di lokasi juga tidak ada yang diperiksa sepertinya. Kalaupun diperiksa sepertinya tidak ada hasil. Apakah benar-benar peristiwa itu hanya peristiwa pelecehan seksual? Kalau tidak, mengapa kematian misalnya Brigadir J ya, juga menimbulkan kejanggalan dari segi luka-luka? Katakanlah itu ada rekoset. Bagaimana sebuah peluru, saya pernah melakukan uji balistik dalam peristiwa penembakan Trisakti, bagaimana sebuah peluru bisa rekoset dari bibir ke hidung, ke mata, lalu kemudian ke belakang leher, lalu ke dada, lalu ke... Itu hal-hal yang saya kira memang masyarakat awam dan mungkin tidak berkompeten untuk memberikan penilaian itu sebagaimana halnya ahli forensik. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang
mendadak pertanyaan itu berangkat dari pengalaman di mana terdapat orang disiksa, terdapat orang dianiaya gitu. Jadi saya kira kepolisian bukan hanya mempertaruhkan kredibilitasnya, tapi juga mempertaruhkan kredibilitas penegakan hukum secara keseluruhan gitu. Nah, hal lain yang juga penting adalah keterlibatan pihak luar. Ini prinsip yang ketiga. Untuk apa? Untuk menjaga independensi. Independensi itu terlihat tidak dimiliki oleh Polres, karena sampai Polresnya akhirnya dicopot, gitu ya, sampai dialihkan berkasnya. Demikian pula di Polda. Polda pun akhirnya tidak diserahkan kepercayaan, dibalik lagi ke dalam Barreskrim. Artinya ada soal independensi di sana. Termasuk juga Komnas HAM ketika mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri, itu juga meragukan independensi penyelidikan itu. Dan ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa memang ada baiknya di dalam, tetapi tidak berarti bahwa kalau di luar Komnas HAM tidak bisa melakukan apapun. Komnas HAM punya hukum yang bisa dirujuk, hukum pidana, hukum acara pidana, apakah seluruh prosedur penyelidikan dijalankan, apakah seluruh proses penyidikan dijalankan. Dan kalaupun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya polisi punya wewenang untuk memberlakukan apa yang disebut sebagai prarekonstruksi. Jadi mereka ulang seluruh peristiwa itu meskipun tidak ada tersangkanya. Apalagi kalau sudah naik sidik, mestinya ada tersangkanya. Tentu dengan praduga tidak bersalah. Nah, bukti-buktilah yang saya kira sangat penting dan sayangnya tidak terlalu muncul di dalam berbagai penjelasan kepolisian. Saya hormat terhadap Pak Wakapolri, Pak Irwasum, dan menurut saya mengingat mereka juga tidak lama lagi pensiun, pasti tidak ada kepentingan lah, tidak ada semacam hal-hal yang akan dilindungi atau akan dipertahankan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu tidak akan itu akan lebih jelas gitu. Nah, saya berharap juga dugaan pelecehan itu bisa diselidiki dengan melibatkan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sudah mengambil katakanlah pernyataan, tetapi mungkin perlu didukung bukti-bukti forensik gitu, melibatkan ahli forensik. Ada RSCM, ada UI, ada Pajajaran, ada banyak kolegium forensik kedokteran dan mediko legal Indonesia yang bisa dilibatkan. Kalau tidak melibatkan mereka agak berat sih. Termasuk uji balistik. Kalau uji balistik laboratorium kita tidak cukup, ada uji balistik yang bisa dilakukan di luar negeri. Dalam kasus penembakan Mas Trisakti, saya melakukan uji balistik sampai ke Kanada, ke Montreal. Sehingga bisa jelas itu probabilitas kemiripan antara proyektil, alur poliklir atau jelaga dari proyektil dengan senjata-senjata yang disita, itu bisa akan terlihat apakah memiliki kemiripan atau tidak. Termasuk kepemilikan senjata yang tadi Pak Susno katakan, saya kira benar itu. Kalau memang ada senjata, siapa pemilik senjata itu? Jenis senjata apa? Apa mungkin dimiliki oleh Baradae? Atau dimiliki oleh Kadifropam gitu? Apakah senjata itu dipinjamkan? Itu juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya Kadifropam mengatakan, oh saya tidak memegang senjata, apakah senjata itu dipinjamkan? Kalau dipinjamkan, apakah boleh dipinjamkan? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan reserse kan, yang kalau misalnya itu dilakukan secara tuntas, tidak mungkin perkara ini bisa berlarut-larut. Tidak perlu sampai misalnya Presiden mengeluarkan pernyataan kalau perkara ini diselesaikan secara tuntas. Nah, saya berharap apa yang dilakukan oleh kepolisian kemarin-kemarin itu bisa dikoreksi, bisa diubah, supaya tidak menghasilkan apa yang disebut sebagai miscarriage of justice. Proses peradilannya menjadi tersesat, bahkan tidak menghadirkan keadilan. Nah, ini satu pertaruhan juga bagi Kapolri. Kapolri bisa mempertaruhkan jabatannya di sini. Kalau seandainya gagal mengungkap kasus ini, saya kira dia tidak layak gitu. Kalau ia bisa membongkar perkara ini, saya kira ia layak untuk terus menjadi Kapolri gitu. Ini saya kira penting, dan yang paling penting lagi adalah keadilan buat keluarga korban, buat keluarga Samuel Huta Barat yang sampai hari ini masih bahkan berada dalam tekanan. Berada dalam tekanan berarti perlu pelindungan saksi. Pak Samuel, bapaknya itu, suaminya Bu Rohani gitu. Saya kira mereka perlu perlindungan saksi dan korban. LPSK saya lihat sudah mendatangi Kadifropam, mendatangi istri Kadifropam, mendatangi Baradae, tapi kayaknya belum mendatangi keluarga. Itu penting sekali untuk misalnya LPSK untuk melakukan perlindungan saksi dan korban kepada keluarga. Demikian pula Komnas HAM. Saya dengar menemukan misalnya dugaan peretasan handphone daripada keluarga. Nah, ini juga perlu diselidiki. Meskipun pesan-pesan itu sudah hilang, bisa diretrieve. Benar nggak Pak Susno? Sangat bisa. Provider juga sangat bisa membongkar itu. Dan di sini tidak ada kepentingan politik yang besar menurut saya. Ini hanya kepentingan pribadi-pribadi yang saya ilustrasikan sebagai duri di dalam daging. Kalau duri ini tidak dicabut, dagingnya akan membusuk. Duri itu pelakunya, dagingnya itu adalah lembaganya. Kalau dicabut sakit, perih gitu. Tetapi kalau ia dicabut, dia akan menyembuhkan luka dari daging itu dan akan menyembuhkan kepolisian dan akan mengembalikan seluruh kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Demikian dulu Bang Karni. Baik, Pak Hakim Agung.
Pemirsa, mereka yang sudah mati tidak mungkin berteriak meminta keadilan ditegakkan. Adalah tugas mereka yang masih hiduplah yang menuntut agar keadilan itu bisa ditegakkan. Louis Boyol, penulis Amerika Serikat. Kita ketemu ILC yang akan datang.